Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Coba dulu lihat kiri kanannya. Selamat Hari Natal. Sampaikan selamat Hari Natal kepada samping kiri kanan. Lalu tambahkan dengan damai di hati. Coba ya. Selamat Hari Natal. Lalu tambahkan dengan kalimat damai di hati. Amin ya. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu masih bisa merayakan Natal tahun ini, dan kita bersyukur walaupun ada pergumulan tentu yang sangat berat yang kita hadapi sepanjang satu tahun ini, tapi puji Tuhan kita bersyukur kita masih bisa merayakan Natal. Tema kita pada hari ini adalah kelahiran Yesus. Mari kita baca satu bagian Alkitab di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini adalah satu teks yang sering dikhotbahkan, dan saya mengajak kita supaya kita boleh belajar kembali dari kebenaran firman ini. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan ayat 18, Bapak Ibu Saudara membacakan 19 bergantian sampai 25, nanti kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Silakan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama-sama, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu senantiasa, dan menjadi pelaku yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara soal kelahiran Yesus, mungkin kalau kita sudah jadi orang Kristen yang cukup lama, kita sudah tidak asing lagi dengan kelahiran Kristus, Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cuma saja masalahnya adalah setiap kali orang merayakan Natal, memang banyak sekali orang yang merayakannya, tetapi jarang orang menghidupi Natal itu. Ketika Kristus lahir dalam dunia ini, jarang kita temukan mendapatkan orang-orang Kristus yang mengaku bahwa Kristus sudah lahir di dalam hati saya. Nah, ini kita perlu pelajari bersama-sama, dan saya akan mengajak kita belajar 3 hal yang sangat penting dari Yusuf, Maria, dan juga untuk apa Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Kita akan flashback sebagai perenungan kita di dalam Natal hari ini. Bapak Ibu, Yusuf itu adalah bagian keturunan dari Daud. Ayat Alkitab yang kita baca di situ dijelaskan bahwa Yusuf adalah keturunan Daud di ayat yang ke-20. Dan Yusuf ini adalah orang Yahudi, dan dia bukan orang sembarangan walaupun pekerjaannya sebagai pemangat kayu ya. Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari dari seorang Yusuf. Saya tidak mau kita kagum kepada orang, tapi kita tidak mau mengikuti perbuatannya, tidak mau mengikuti hal yang penting, yang sangat untuk perlu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Yusuf
Yang pertama, Alkitab mencatat Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Coba Bapak Ibu yang punya suami, lihat suaminya, apakah ada ketulusan dalam hatinya? Pasti ada lah ya. Pasti ada ya. Coba lihat, ada yang punya suami, lihat boleh ya. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Saya berharap di sini suami juga adalah suami yang tulus hati, dan istri adalah istri yang tulus hati. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, kata tulus hati ini selalu digambarkan, dirujuk kepada Nuh. Alkitab mencatat Nuh adalah seorang yang benar, yang tulus ya. Itu adalah gambaran kehidupan dari orang benar. Ayub juga digambarkan sebagai seorang yang tulus hati, seorang yang benar. Demikian dengan Yusuf, dia adalah seorang yang tulus hati. Mengapa tulus hati menjadi penting untuk dimunculkan di dalam Alkitab? Karena ini menjadi tolak ukur kenapa Yusuf sampai mau dipakai Tuhan. Ternyata rahasianya adalah karena memang orang yang tulus hati inilah yang harusnya dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, orang memang kita temukan Paulus orang yang tidak benar dalam hidupnya dan dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan juga memakai orang yang tulus hati untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, Yusuf adalah pribadi yang tidak gegabah. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 20 ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, seorang pribadi, Yusuf adalah seorang yang sangat-sangat bijak. Saat ada perintah dan dia tahu di dalam perintah itu ada masalah. Karena apa? Pada waktu itu dia belum menikah secara resmi dengan Maria. Kalau dia mengambil Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus itu berarti di dalam pikirannya orang akan benci dengan dia. Dan pada waktu Yusuf mempertimbangkan semua itu, dia sangat-sangat bijak. Dia tidak gegabah di dalam mengambil keputusan. Nah, orang Kristen harus belajar dari Yusuf. Ada masalah, jangan buru-buru, jangan gegabah, jangan langsung bertindak. Berpikir dulu, harus menguasai diri. Jangan gegabah. Nah, Yusuf adalah pribadi yang sangat bijak. Dia tidak gegabah. Yang ketiga, tidak hanya tulus hati, tidak hanya bijak, tapi Yusuf percaya firman Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, tapi sulit sekali kita mempercayai firman Tuhan. Kenapa? Karena sifatnya abstrak ya. Padahal kita tahu yang berfirman adalah Tuhan. Yusuf adalah seorang pribadi yang percaya kepada firman Tuhan. Tapi apakah hanya cukup percaya? Ternyata tidak. Alkitab mencatat Yusuf adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan. Nah, orang Kristen tidak hanya percaya bahwa Alkitab firman Tuhan iya dan amin, tapi harus taat.